Alam semesta, atau juga disebut dengan jagat raya ini, mengacu pada seluruh ruang, waktu, materi, dan energi yang ada. Meskipun sebenarnya topik pembahasan dalam memahami alam semesta sangat luas dan kompleks, tapi dalam video kali ini akan saya sederhanakan dengan penjelasan yang mudah kalian mengerti. Untuk memahami alam semesta ini, mari kita mulai dengan mengetahui terlebih dahulu bagaimana alam semesta ini terbentuk. Asal mula alam semesta ini secara umum diterima oleh komunitas ilmiah melalui teori ledakan besar atau disebut dengan Big Bang. Teori Big Bang merupakan kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan awal dan perkembangan awal alam semesta. Jadi pada sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta dimulai dari keadaan yang sangat-sangat panas, padat, dan kecil, atau juga disebut sebagai singularitas. Singularitas merujuk pada titik atau keadaan di mana kepadatan materi dan kelengkungan ruang dan waktu menjadi tak terbatas. Dalam konteks fisika dan kosmologi, ini adalah keadaan di mana hukum-hukum fisika seperti yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan berlaku. Dalam konteks singularitas Big Bang, ini adalah keadaan awal dari alam semesta di mana seluruh materi dan energi di alam semesta diperkirakan berasal dari titik yang sangat-sangat kecil dan juga padat. Setelah itu, dari keadaan awal yang sangat-sangat padat tersebut, alam semesta kemudian mulai mengembang atau berekspansi dengan cepat dalam satu periode yang disebut sebagai inflasi kosmik. Secara umum, mungkin fenomena ini banyak dikenal sebagai sebuah ledakan. Namun perlu kalian ketahui bahwa Big Bang bukanlah sebuah ledakan dalam arti yang sederhana, tetapi lebih kepada ekspansi ruang itu sendiri. Dalam fase ini, alam semesta berekspansi dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan cahaya. Kemudian sebagai hasil dari ekspansi tersebut, alam semesta kemudian mulai mendingin. Sekitar 1 menit setelah Big Bang, suhu alam semesta turun sehingga berbagai partikel kosmik bisa bergabung untuk membentuk proton dan juga neutron. Dan kemudian setelah beberapa ratus ribu tahun kemudian, proton dan neutron bergabung untuk membentuk inti atom. Dalam fase ini, alam semesta terus mendingin dan memungkinkan elektron untuk bergabung dengan inti-inti tersebut dalam membentuk atom hidrogen dan helium. Kemudian dalam jutaan tahun berikutnya, berbagai atom yang sudah terbentuk kemudian berkumpul di bawah pengaruh gravitasi untuk membentuk bintang dan juga galaksi. Semua bintang di alam semesta ini dimulai dari awan molekuler atau juga dikenal sebagai awan gas dan debu nebula. Dari awan molekuler itulah terjadi keruntuhan dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh berbagai fenomena kosmik seperti pancaran radiasi kosmik yang menyebabkan awan tersebut mulai runtuh. Ketika awan molekuler mulai runtuh, materi yang berkumpul di pusat mulai memanas dan membentuk apa yang disebut sebagai protobintang. Dengan suhu serta tekanan yang cukup tinggi itu, reaksi nuklir hidrogen menjadi helium pun dimulai
dan fenomena itulah yang menandai adanya sebuah kelahiran bintang. Setelah tahap itu pun, bintang yang sudah terbentuk akan mengalami berbagai tahap evolusi tergantung pada masanya. Berbagai bintang dengan karakteristiknya akan terus berevolusi hingga akhirnya bisa menjadi bintang katai putih, bintang neutron, atau bahkan menjadi sebuah lubang hitam. Beriringan dengan semua itu tadi, setelah Big Bang atau inflasi kosmik, ada fluktuasi kepadatan dalam seluruh materi yang ada di alam semesta. Wilayah alam semesta yang lebih padat akan menarik materi yang berada di sekitarnya dan membentuk sebuah struktur yang sangat besar. Struktur yang sudah terbentuk itu akan terus tumbuh dan bergabung sehingga menciptakan megastruktur yang dikenal sebagai galaksi. Dari fenomena itulah, galaksi mulai terbentuk dan beberapa dari galaksi bahkan ada yang berinteraksi dengan galaksi lainnya, sehingga terjadilah tabrakan atau penggabungan galaksi di alam semesta. Selain pembentukan bintang yang saya jelaskan tadi, di dalam galaksi proses pembentukan bintang pun juga terus berlangsung, dan banyak dari pembentukan bintang itu yang akan menjadi sebuah sistem bintang dengan beberapa planet yang akan mengorbitnya, seperti halnya tata surya kita saat ini. Dari pembentukan bintang dan galaksi yang merupakan bagian penting dari evolusi alam semesta tadi, fenomena itu memicu sejumlah proses lain yang membentuk alam semesta seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi, setelah pembentukan bintang dan galaksi, serta berbagai sistem bintang dan planetnya, alam semesta terus berevolusi bahkan di luar pengetahuan kita saat ini. Evolusi yang terus terjadi, seperti yang saya jelaskan tadi, meliputi evolusi bintang yang akan mengalami berbagai tahapan dalam siklus hidupnya. Mulai dari bintang deret utama hingga tahap akhirnya sebagai bintang katai putih, bintang neutron, atau lubang hitam tergantung pada masanya. Selain itu, juga terjadi interaksi antar galaksi yang dapat bergabung, bahkan juga dapat membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks. Proses ini dapat mengubah bentuk dan struktur galaksi, serta memicu pembentukan bintang baru yang lebih banyak. Dari interaksi galaksi tadi, tentu dapat membentuk struktur yang lebih besar lagi dan dikenal sebagai klaster galaksi, atau dengan massa yang lebih besar lagi, dikenal dengan nama supercluster. Selain itu, di luar pengamatan dan pengetahuan saat ini, ekspansi alam semesta ini terus terjadi. Alam semesta yang saat ini sudah sedemikian besar dan kompleks, terus mengembang bahkan dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hal itulah yang menyebabkan galaksi akan saling menjauh satu sama lain, hingga akhirnya akan menjadi penyebab salah satu teori tentang bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Bicara mengenai alam semesta, tentu tak bisa terlepas dari misteri besar yang ada di dalamnya. Dan misteri besar di alam semesta ini adalah materi dan energi gelap, yang merupakan dua konsep yang sangat penting dalam kosmologi dan membantu menjelaskan banyak pengamatan tentang alam semesta saat ini. Mari kita pahami dulu mengenai dua hal tersebut. Yang pertama adalah materi gelap. Jadi, materi gelap adalah bentuk materi yang tidak berinteraksi dengan cahaya atau bentuk lain dari radiasi elektromagnetik, sehingga tidak akan dapat dilihat atau dideteksi secara langsung. Namun meskipun begitu, pengaruh gravitasi dari materi gelap itu dapat diamati, dan hal itulah yang membantu para ilmuwan mengetahui keberadaannya. Materi gelap memiliki sifat yang tidak terlihat tetapi memiliki massa.
sehingga memberikan tarikan gravitasi dan diperkirakan membentuk sekitar 27% dari isi total alam semesta ini. Untuk pengaruhnya, materi gelap ini mempengaruhi rotasi pada galaksi. Jika tanpa materi gelap, bintang-bintang di tepi galaksi akan bergerak lebih lambat daripada yang diamati. Jadi materi gelap ini berperan dalam pembentukan struktur dalam alam semesta, termasuk galaksi dan gugus galaksi yang ada di luar sana. Kemudian energi gelap. Energi gelap merupakan bentuk energi yang misterius dan merupakan pelaku yang mendorong alam semesta untuk mengembang pada tingkat yang semakin cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi, sementara materi gelap tadi menarik benda bersama-sama, energi gelap tampaknya bekerja melawan gravitasi dan mendorong benda-benda menjauh satu sama lain. Untuk sifatnya, energi gelap ini bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta dan membentuk sekitar 68% dari isi total alam semesta ini. Untuk pengaruhnya, energi gelap menyebabkan alam semesta mengembang pada tingkat yang semakin cepat seiring waktu. Selain itu, energi gelap ini juga mempengaruhi nasib jangka panjang alam semesta, seperti dalam skenario atau teori bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Jadi, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, materi gelap dan energi gelap adalah dua konstituen terbesar alam semesta, tetapi mereka tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika dan juga astronomi modern saat ini. Walaupun saat ini manusia tidak dapat mengamati mereka secara langsung, pengaruh mereka terhadap struktur serta evolusi alam semesta ini sangat signifikan. Banyak eksperimen serta survei yang sedang dilakukan untuk mencoba memahami lebih lanjut tentang sifat dan asal-usul materi gelap dan energi gelap. Serta penemuan dalam bidang ini nantinya dapat menyediakan wawasan penting ke dalam hukum dasar fisika dan asal-usul alam semesta itu sendiri. Kemudian, jika kita berbicara mengenai masa depan dari alam semesta ini, semua itu tengah menjadi subjek penelitian yang aktif dan perdebatan serta penelitian dalam fisika serta kosmologi. Dalam menjawab kemungkinan masa depan alam semesta, beberapa skenario telah diusulkan berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang hukum fisika dan pengamatan alam semesta. Skenario yang pertama disebut sebagai head death. Dalam skenario ini, alam semesta akan terus mengembang selamanya dan bintang-bintang akhirnya akan mati. Dalam skenario ini, energi akan terdistribusi secara merata dan semua struktur akan terurai sehingga menyebabkan alam semesta menjadi dingin, gelap, dan hampir seragam. Setelah itu ada Big Rip. Dalam skenario ini, energi gelap yang menyebabkan percepatan ekspansi alam semesta akan menyebabkan alam semesta terus mengembang pada tingkat yang semakin cepat. Dan pada titik tertentu, gravitasi tidak akan mampu menahan bintang, galaksi, planet, bahkan atom bersama, dan semua struktur akan terurai. Yang ketiga adalah Big Crunch. Sebaliknya, jika energi gelap tidak cukup kuat untuk mengatasi gravitasi, alam semesta diperkirakan bisa mulai berkontraksi pada titik tertentu di masa depan. Galaksi akan mulai mendekati satu sama lain, dan alam semesta akan runtuh dalam keadaan yang sangat panas dan juga padat. Menariknya, skenario ini adalah kebalikan dari teori bagaimana alam semesta ini berawal atau Big Bang. Itu tadi adalah beberapa skenario paling terkenal mengenai bagaimana alam semesta ini akan berakhir, tapi selain itu sebenarnya masih ada skenario lainnya. Ada banyak skenario lainnya yang lebih spekulatif, tergantung pada model fisika dan kosmologi yang berbeda. Misalnya, jika terdapat lebih dari satu alam semesta atau multiverse, maka dinamika antara alam semesta ini juga dapat mempengaruhi nasib alam semesta kita. Tapi dari semua penjelasan mengenai berakhirnya alam semesta tadi, semua skenario tersebut didasarkan pada pemahaman dan model saat ini dari fisika yang bisa berubah seiring dengan penemuan dan pengamatan baru. Selama ini masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang alam semesta, termasuk sifat dan perilaku energi gelap,
dan ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Mengukur ukuran ataupun luas dari alam semesta adalah hal yang kompleks dan dapat diinterpretasikan dengan beberapa cara berbeda. Jadi, ada beberapa cara untuk menjawab pertanyaan ini, tergantung pada apa yang kita maksud dengan ukuran. Untuk alam semesta teramati, atau bagian dari alam semesta yang bisa kita lihat dari bumi, cahaya dari benda yang lebih jauh dari batas alam semesta teramati ini masih belum memiliki waktu untuk mencapai kita sejak peristiwa Big Bang. Nah, radius alam semesta teramati adalah sekitar 46,5 miliar tahun cahaya dan diameternya adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya. Kemudian untuk ukuran alam semesta secara keseluruhan, ada bukti yang menunjukkan bahwa alam semesta mungkin jauh lebih besar dari yang teramati dan mungkin bahkan tidak terbatas dalam hal ukurannya. Jika alam semesta memiliki bentuk datar, seperti yang didukung oleh data pengamatan saat ini, maka dalam perhitungannya menyeratkan bahwa alam semesta mungkin tidak terbatas. Alam semesta mungkin dengan geometri datar, berarti bahwa ruang itu sendiri tidak melengkung secara global. Dan ini adalah pendukung lain dari ide bahwa alam semesta mungkin tak terbatas dalam ukurannya. Jadi untuk saat ini, jika kalian bertanya mengenai ukuran dari alam semesta ini, maka jawaban sementara yang bisa saya berikan adalah seperti penjelasan tadi. Jumlah tadi juga bukanlah perhitungan yang akurat dari ukuran alam semesta, karena perlu kalian ingat, jika banyak dari konsep ini berada pada tepi pemahaman kita tentang fisika dan kosmologi, dan ada banyak hal yang belum kita ketahui. Beberapa teori fisika juga menyarankan kemungkinan adanya multiverse, di mana alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta yang mungkin ada, dan masing-masing dengan ukuran dan sifatnya sendiri. Sebelum kita lanjutkan, saya sarankan kalian untuk sejenak menarik nafas dan siapkan cemilan atau kopi untuk bersantai. Sebab pembahasan kita masih belum habis sampai di sini saja. Usaha manusia dalam menguak misteri alam semesta telah berlangsung selama berabad-abad melalui berbagai metode, teknologi, dan misi eksplorasi. Sejak abad ke-17 dan 18, para ilmuwan seperti Isaac Newton mengembangkan hukum gerakan dan gravitasi yang membantu menjelaskan fenomena langit dengan lebih baik, apalagi setelah adanya penemuan teleskop oleh Galileo Galilei pada awal abad ke-17 yang mengubah paradigma astronomi secara luas. Hal tersebut memungkinkan manusia untuk melihat benda langit dengan lebih rinci dan mendalam, serta mengungkapkan banyak penemuan penting seperti cincin Saturnus dan berbagai satelit alami milik Jupiter. Kemudian dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang antariksa, pemahaman alam semesta dalam era modern telah berkembang pesat berkat perkembangan teknologi dan metodologi penelitian. Umat manusia sedikit demi sedikit terus menguak rahasia alam semesta dari mulai terbentuknya hingga memprediksi bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Berbagai penemuan luar biasa pun juga mengiringi pemahaman manusia tentang alam semesta setiap tahunnya, terutama pada teknologi pengamatan yang kian pesat perkembangannya. Teknologi pengamatan antariksa telah mengalami percepatan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir ini, sehingga memungkinkan para ilmuwan untuk mengungkap rahasia alam semesta dengan cara sebelumnya tidak mungkin. Awal perkembangan penting dalam bidang pengamatan antariksa adalah dengan adanya peluncuran teleskop luar angkasa Hubble. Diluncurkan pada tahun 1990, teleskop luar angkasa Hubble telah memberikan gambaran yang luar biasa tentang alam semesta, dari planet dalam tata surya kita sendiri hingga galaksi yang paling jauh sekalipun. Dalam hal pengukuran usia alam semesta, teleskop luar angkasa Hubble memainkan peran kunci
dalam pengukuran tingkat ekspansi alam semesta yang dikenal sebagai konstanta Hubble. Hal inilah yang telah membantu memperkirakan usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun. Selain itu, teleskop yang segera pensiun ini juga telah berhasil mendeteksi galaksi yang sangat-sangat jauh, eksoplanet atau sebuah sistem bintang yang berada jauh dari bumi, foto berbagai petak luar angkasa dengan tingkat detail yang luar biasa, bahkan membantu dalam mengkonfirmasi keberadaan lubang hitam yang ada di pusat galaksi Bima Sakti kita. Itulah mengapa sejak berhasil diluncurkan, teleskop luar angkasa Hubble telah menjadi alat yang luar biasa dalam memahami alam semesta pada banyak skala, dari objek di dalam tata surya kita hingga fenomena yang berada di tepi alam semesta yang teramati. Dengan berbagai penemuan itu, teleskop luar angkasa Hubble telah membantu mendefinisikan era modern astronomi dan terus memberikan wawasan berharga meskipun sudah beroperasi selama lebih dari 3 dekade. Tapi itu semua tidak cukup. Apa yang sudah dihasilkan oleh teleskop luar angkasa Hubble masih jauh untuk dapat dikatakan menyingkap seluruh misteri alam semesta ini. Pada akhir tahun 2021, NASA kembali meluncurkan teleskop luar angkasa dengan kemampuan yang jauh lebih hebat dari teleskop Hubble. Teleskop itu adalah teleskop luar angkasa James Webb yang memang diproyeksikan akan menggantikan teleskop Hubble dan memberikan gambar inframerah yang lebih sensitif, memungkinkan pengamatan eksoplanet, galaksi, dan objek lain yang jauh lebih dalam. Dan seperti yang sudah banyak kita sampaikan berbagai update-nya di channel ini, terbukti memang teleskop James Webb dapat memberikan pengamatan yang jauh lebih detail dari teleskop sebelumnya. Sejak awal kerjanya saja, teleskop ini mampu memotret alam semesta dengan kedalaman yang sangat tinggi yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Selain itu, masih ada banyak lagi berbagai hal luar biasa seputar teleskop luar angkasa James Webb, terutama pada hasil pencitraannya. Jadi, kalian bisa menikmati terlebih dahulu beberapa foto luar biasa dari kedalaman luar angkasa yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa James Webb ini. Selain teknologi pengamatan, manusia sejak dahulu juga telah berusaha untuk menjelajahi alam semesta baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, mungkin masih terlalu jauh untuk dikatakan menjelajahi alam semesta, karena manusia kenyataannya masih hanya menjelajahi sepetak wilayah dari luasnya sistem tata surya kita saat ini. Era modern eksplorasi antariksa
dimulai pada abad ke-20 dengan peluncuran berbagai satelit buatan dan manusia pertama yang keluar angkasa. Program-program seperti Apollo milik Amerika Serikat, Soyuz milik Uni Soviet, memungkinkan manusia untuk mengunjungi bulan dan mengorbit bumi. Pada rentang tahun 1970-an, manusia menandai keberhasilan dalam misi eksplorasi penjelajahan ke tempat lain di luar bumi, yaitu program misi Apollo yang waktu itu berhasil mendaratkan total 12 astronot ke bulan. Setelah itu, dalam rangka untuk mengetahui lebih banyak mengenai sistem tata surya kita, NASA menandai awal dari eksplorasi wahana antariksa bernama Pioneer untuk penjelajahan yang lebih jauh lagi. Pada tahun 1972, NASA meluncurkan wahana antariksa Pioneer 10 dengan misi untuk melakukan penerbangan langsung melalui sabuk asteroid dan mengunjungi planet Jupiter. Kemudian setahun setelahnya, NASA meluncurkan wahana antariksa Pioneer 11 dengan misi untuk mengunjungi Jupiter dan melanjutkan perjalanan ke Saturnus. Program wahana antariksa Pioneer yang mencakup serangkaian misi telah memberikan kontribusi penting dalam eksplorasi serta pemahaman manusia tentang tata surya ini. Selain itu, program misi antariksa Pioneer tadi telah menjadi pionir dalam eksplorasi antariksa dan mengawali era penelitian planet luar dan ruang antar bintang. Pengetahuan yang diperoleh dari misi-misi ini memberikan fondasi bagi eksplorasi berikutnya. Walaupun saat ini kedua wahana antariksa itu sudah putus kontak dengan bumi, namun wahana antariksa Pioneer 10 dan 11 akan terus mengembara melalui ruang antar bintang dan menjadi saksi abadi dari pencapaian teknologi manusia dalam memahami alam semesta ini. Tidak sampai di situ saja, pada tahun 1977, NASA kembali mengirimkan dua wahana antariksa untuk melanjutkan penjelajahan Pioneer tadi. Wahana antariksa itu adalah sang legenda Voyager. Wahana antariksa Voyager terdiri dari dua misi utama, Voyager 1 dan Voyager 2, dengan tujuan utama dari misi ini adalah untuk menggali pengetahuan tentang sistem tata surya luar, termasuk raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Misi itu telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata surya kita dan telah menjadi sumber informasi paling berpengaruh dalam eksplorasi luar tata surya kita. Dan menariknya, meskipun daya serta kemampuan komunikasi menjadi semakin terbatas seiring bertambahnya jarak dengan bumi, kedua wahana antariksa Voyager sampai sekarang masih tersambung dengan bumi dan akan terus memberikan informasi berharga tentang ruang antar bintang. Sebenarnya masih ada banyak sekali berbagai usaha manusia dalam memahami alam semesta ini. Namun, beberapa hal dalam penjelasan saya tadi kurang lebih sudah mewakili gambaran tentang bagaimana usaha manusia selama ini dalam mempelajari alam semesta. Usaha itu adalah bagian dari upaya terus-menerus manusia dalam memahami alam semesta, asal-usulnya, evolusinya, serta apakah ada kehidupan di luar bumi. Kedepannya melalui kombinasi observasi, penelitian, teknologi, dan eksplorasi fisik, manusia akan terus berusaha dalam mengungkap misteri alam semesta ini bahkan lebih dalam lagi. Jadi itulah beberapa pembahasan yang bisa saya rangkum pada kesempatan kali ini. Dalam video tadi, kita sudah membahas mengenai bagaimana terbentuknya alam semesta, terbentuknya bintang dan galaksi, pengaruh energi serta materi gelap, masa depan alam semesta, luas dari alam semesta, dan usaha manusia dalam memahami alam semesta yang sangat luas ini. Video ini menyajikan informasi berdasarkan data dan penelitian ilmiah. Namun, sains adalah bidang ilmu yang selalu berkembang. Jadi apa yang disampaikan dalam video hari ini bisa jadi akan diperbaharui ataupun mendapat koreksi di masa mendatang. Pada intinya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir tadi. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.